Poppy, kapan kamu datang dari Bali? Tony. Iya nih, Ton. Baru sampai tadi. Eh, tadi dijemput sama siapa? Oh, aku tadi dijemput sama paman di bandara. Kamu kok nggak ikut jemput aku sih? Maaf ya, Pop. Tadi aku jalan-jalan bareng dengan teman di Jembatan Ampera. Hah? Jembatan Ampera? Jembatan apa itu, Ton? Kamu beneran gak tahu? Itu loh, jembatan yang punya sejarah dan jadi ikon di kota Palembang. Oh, iya ya. Mau dong ku jalan-jalan ke Jembatan Ampera. Selain Jembatan Ampera, ada lagi nggak bangunan bersejarah yang ada di sekitaran kota Palembang? Oh, tentu ada dong. Ada banyak. Ada dari daerah Banyuasin, Opu, Oki, dan masih banyak lagi deh. Gimana kalau besok kita jalan-jalan aja, kelilingin tempat-tempat itu? Hah? Seriusan, Ton? Aduh, asik banget. Oke, Tony. Wah, ternyata ini jembatan Ampera. Keren banget. Tony, kok bisa jembatan ini disebut jembatan Ampera? Oh, jembatan ini dulu namanya bukan jembatan Ampera, namanya jembatan Bung Karno. Sebagai ungkapan terima kasih dari warga Palembang untuk Bung Karno yang telah berjasa membangun jembatan ini. Oh, dulu namanya jembatan Bung Karno. Kok sekarang jadi jembatan Ampera sih? Jadi, semenjak pemerintahan Orde Baru, zamannya Pak Soeharto, jembatan Bung Karno diganti namanya menjadi jembatan Ampera, yaitu amanat penderitaan rakyat. Nah, nama itu dipakai sampai saat ini. Oh gitu, sejarahnya jembatan Pak Ampera. Terus selain jembatan Ampera, di sekitaran Palembang ada apa lagi, Ton? Oh, ada BKB. Hah? BKB? Daripada kamu penasaran, langsung aja yuk kita ke BKB. Nah, ini nih BKB, Benteng Kuto Besar. Oh, BKB itu Benteng Kutub Besar. Deket ya dengan Sungai Musi? Emang gimana sih sejarahnya benteng ini? Jadi, benteng ini mulai dibangun pada tahun 1780, yaitu pada masa Kesultanan Darussalam Palembang, yang pada saat itu diperintah oleh Sultan Mahmud Badarudin I. Tetapi dalam pembangunannya belum selesai, baru diteruskan oleh Sultan Mahmud Badarudin II. Nah, kamu tahu nggak? Dalam pembangunan Benteng Kutub Besar ini menggunakan batu kapur dari pedalaman Sungai Ogan yang dicampur dengan putih telur. Oh, jadi gitu sejarahnya. Berarti benteng ini udah lama banget dibangunnya. Apalagi konstruksi bangunan ini ada yang unik, yaitu menggunakan telur putih. Uniknya ternyata. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Nah, di Palembang juga ada bangunan Monpera, yaitu Monumen Perjuangan Rakyat. Biasanya dikenal dengan sebutan Monpera. Oh, ini Montpera. Unik ya bentuk bangunannya. Dari uniknya bentuk bangunan Monpera, ada maknanya sendiri. Oh, ternyata ada keunikan tersendiri. Jelasin dong, Ton. Bentuk Monpera menyerupai bunga melati bermahkota 5. Melati menyimbolkan kesucian hati para pejuang. Sedangkan sisi 5 itu menggambarkan wilayah keresidenan yang tergabung dalam Sumatera Selatan. Kok ada tentang perjuangannya sih? Ceritain dong, kok bisa ada perjuangannya tadi, Ton? Jadi, museum ini dibangun juga untuk memperingati serangan dari agresi militer Belanda yang kedua, yang pada saat itu Belanda mengepung kota Palembang dengan mengerahkan tank dan pasukan-pasukannya. Oh gitu. Keren ya ternyata di bangunan Pera ini menyimpan kisah perjuangan masyarakat Palembang. Terus,
ada bangunan apa lagi Ton selain Monpera? Jadi, selain bangunan Monpera, di Palembang ini juga ada bangunan Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, ini Museum Sultan Mahmud Badarudin II. Terus, apakah museum ini sama sejarahnya dengan Benteng Kuto Besak tadi, Ton? Berbeda, Poppy. Jadi, Museum Sultan Mahmud Badarudin II ini dibangun pada masa Kesultanan Sultan Mahmud Badarudin II. Sedangkan Benteng Kuto Besak itu dibangun pada masa Sultan Mahmud Badarudin I. Tetapi Benteng Kuto Besak itu dilanjutkan pembangunannya pada masa Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, jadi berbeda ya antara Benteng Kuto Besak dengan Museum Mahmud Badarudin II. Terus, di dalam museum ini ada apa aja, Ton? Jadi, isi di dalam museum ini itu terdapat banyak sekali koleksi benda bersejarah, mulai dari bekas peninggalan kerajaan Sriwijaya hingga Kesultanan Palembang. Jadi banyak banget deh di dalamnya itu isi-isi benda-benda bersejarah. Oh gitu, berarti keren banget museum ini karena menyimpan banyak sekali benda-benda sejarah yang di dalamnya. Terus, selain museum ini, ada bangunan apa lagi, Ton? Jadi, selain museum ini, di Palembang juga ada Museum Bala Putra Dewa yang terletak di Jalan Sriwijaya nomor 288 kilometer 5, Kota Palembang. Kapan sih Museum Bala Putra Dewa ini dibangun? Museum ini dibangun pada tahun 1978. Nah, museum ini dibangun dengan arsitektur tradisional Palembang. Pada bagian belakang bangunan ruang ini berisikan ruang pameran. Nah, terdapat juga rumah limas yang merupakan bangunan tempat tinggal khas masyarakat Kota Palembang yang terbuat dari kayu. Oh, jadi Museum Bala Putra Dewa ini berbeda dengan Museum Sultan Mahmud Badarudin. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Nah, ada lagi nih, namanya bangunan Pasar 16 Ilir. Hah? Kok bangunan pasar bisa jadi sejarah sih, Ton? Gimana ceritanya? Jadi, Pasar 16 Ilir ini sudah ada sejak masa Kesultanan Palembang Darussalam. Pasar 16 Ilir juga merupakan salah satu pasar tradisional yang terbesar yang ada di Kota Palembang. Pada masa tersebut, daerah Pasar 16 yaitu lingkungan permukiman pribumi di tepian sungai, yang antara lain yaitu Sungai Musi dan beberapa anak Sungai Musi yaitu Sungai Tengkuru, Sungai Rendang, Sungai Sekana, dan lain-lain. Oh, ternyata bangunan Pasar 16 Ilir ini ternyata pasar tradisional pada zamannya. Ternyata cukup banyak ya bangunan bersejarah di daerah Palembang. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Nah, ada lagi nih di Palembang, yaitu Masjid Agung, yaitu masjid yang terbesar dan bersejarah. Nah, masjid ini juga dikenal dengan nama Masjid Agung Sultan Mahmud Badarudin. Masjid Agung Palembang itu merupakan peninggalan Kesultanan Palembang Darussalam. Masjid ini juga salah satu masjid tertua yang ada di Kota Palembang, yang telah dibangun selama 10 tahun sejak 1738 hingga 1748. Oh, jadi Masjid Agung ini masjid yang bersejarah. Terus ciri khas dari Masjid Agung ini ada nggak? Tentu ada dong, yaitu keunikan pada arsitektur. Arsitektur bangunan Masjid Agung itu memadukan gaya khas Nusantara, Eropa, dan Cina, sehingga menghasilkan pesona yang sangat indah pada masjid ini. Wah, ternyata ciri khas dari Masjid Agung Palembang ini cukup unik ya, karena bercampur khas gaya khasnya Nusantara, Eropa, dan Cina. Keren banget. Terus ada apa lagi nih, Ton? Asik ya belajar sejarah di Palembang. Selain Masjid Agung, di Palembang juga ada bangunan Pasar Cinde. Nah, bangunan ini juga merupakan bangunan bersejarah. Bangunan Pasar Cinde itu dimulai pada tahun 1957 dan selesai setahun kemudian. Oh, ternyata
masih ada bangunan pasar lagi yang bersejarah. Nah, terus arsitektur dari bangunan pasar ini gimana, Ton? Jadi, arsitektur pasar Cinde itu bergaya cendawan. Nah, gaya tersebut serupa dengan pasar Johar di Semarang yang diarsiteki Herman Thomas Karsten. Nah, gaya cendawan itu mempunyai konstruksi bangunan yang sangat unik, yaitu membuat ruangan tidak sesak dan pengap seperti pada umumnya. Jadi, pada pasar Cinde itu tidak butuh AC karena penerangannya sudah sangat baik dan sangat nyaman. Wah, desain arsitektur bangunan ini sangat bagus ya ternyata. Apalagi ruangannya tidak ber-AC, namun penerangannya, tempatnya sudah sangat nyaman dan tidak pengap. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Kemudian di daerah Palembang juga ada sebuah bangunan perkampungan, yaitu Kampung Kapitan. Nah, Kampung Kapitan itu yaitu suatu wilayah yang dahulu yaitu warga keturunan Tionghoa yang pertama kali menetap di Palembang saat masih dalam jajahan. Nah, Kampung Kapitan itu berlokasi di tepi Sungai Musi, Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 7 Hulu, Seberang Hulu 1. Oh gitu. Terus budaya di Kampung Kapitan itu gimana, Ton? Kebudayaan di Kampung Kapitan itu mempunyai dua pengaruh, yaitu pengaruh budaya Tiongkok dan budaya Palembang. Budaya Tiongkok bisa dilihat dari bagian dalam rumah dan bagian teras rumah. Sedangkan budaya Palembang itu berupa bangunan rumah yang menyerupai limas dan terdapat tiang yang menopang berdirinya rumah. Wah, ternyata di Kampung Kapitan ini terdapat akulturasi budaya, yaitu budaya Tiongkok dan budaya Palembang. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Jadi, di sekitaran kota Palembang itu juga ada yang namanya daerah Oki, yaitu Ogan Komering Ilir. Di daerah Oki ada bangunan bersejarah yang namanya yaitu Rumah 100 Tiang. Wah, ada juga namanya daerah Ogan Komering Ilir. Terus rumah 100 tiang. Kok bisa sih namanya rumah 100 tiang? Itu gimana ceritanya, Ton? Rumah ini sudah ada pada abad ke-18. Nah, rumah ini bisa disebut sebagai rumah 100 tiang dikarenakan memang tiang penyanggah rumah betul-betul berjumlah 100 batang. Oleh orang setempat, rumah ini juga disebut sebagai Kampung Pangeran. Secara historisnya, Kampung Pangeran ini hampir seluruh rumah yang ada di sekitar wilayah tersebut adalah masih ada kaitan darah dari si pangeran. Nah, rumah tersebut juga pernah ditinggal dalam beberapa tahun dikarenakan anak cucu keturunan pangeran banyak hidup di perantauan akibat pergeseran nilai peradaban. Wah, berarti di rumah 100 tiang itu benar-benar ada 100 tiang ya ternyata. Sangat keren sekali. Terus ada bangunan apa lagi, Ton? Selain Kabupaten Oki, yaitu ada juga yang namanya Kabupaten Oku, Ogan Komering Ulu. Di kabupaten ini ada juga bangunan bersejarah, yaitu Rumah Ulu. Hah? Rumah Ulu? Maksudnya apa ya, Ton? Jadi, Rumah Ulu itu adalah salah satu dari 3 tipologi arsitektur rumah tradisional yang berada di wilayah Sumatera Selatan. Nah, 2 yang lainnya itu adalah rumah limas dan rumah gadang. Rumah Oku itu berasal dari dataran tinggi Basemah di barat dan menyebar ke arah timur dataran rendah permukiman sepanjang Sungai Ogan. Nah, rumah Ulu bentuknya panggung dengan dinding kotak dan atap. Oh, jadi rumah Ulu ini berasal dari dataran tinggi Basemah di barat dan menyebar ke arah timur dataran rendah ke pemukiman sepanjang Sungai Ogan. Ternyata sangat unik ya rumah Ulu ini. Terus ada cerita apa lagi nih, Don, di kabupaten lainnya? Selain bangunan bersejarah di Kabupaten Oku, ada juga nih yaitu Kabupaten Banyuasin. Nah, di Kabupaten Banyuasin ini ada juga rumah atau bangunan bersejarah yaitu
rumah Bari. Wah, ternyata ini rumah Bari. Bagus ya. Rumah Bari itu apa ya, Ton? Terus bangunan Bari ini kapan didirikannya? Rumah Bari itu adalah rumah adat marga Pangkalan Balai yang terletak di Kabupaten Banyu Asin. Nah, rumah Bari ini merupakan peninggalan Depati Abdul Majid yang dibangun pada tahun 1901. Nah, kemudian supaya lebih terawat, maka bangunan ini itu dijadikan sebuah cagar budaya. Di dalam rumah tersebut terdapat koleksi benda-benda sejarah, yaitu mulai dari keris, tombak, guci, lemari, brankas besi, dan lain-lain yang berusia ratusan tahun. Wah, ternyata rumah Bari ini terdapat koleksi sejarah banyak ya. Ada keris, ada tombak. Sangat keren. Terus kita mau kemana lagi nih, Ton? Selanjutnya kita ke kota Prabu Muli. Nah, di kota Prabu Muli ini ada bangunan bersejarah, yaitu Masjid Anukoba. Wah, aku lihat Masjid Anukoba ini masih terlihat sangat kokoh ya. Kira-kira, Ton, kapan sih dibangun masjid ini? Jadi gini Poppy, Masjid Anukoba ini didirikan di tanah wakaf pada tahun 1949 dengan luas tanah sekitar 360 meter persegi dan luas bangunan 200 meter persegi. Jadi Masjid Anukoba ini masih terlihat sangat kokoh. Nah, Masjid Anukoba ini juga digunakan sebagai tempat masyarakat kota Prabu Muli dan warga sekabupaten kota lainnya singgah untuk menunaikan ibadah sholat. Wow, ternyata Masjid Anukoba ini berdirinya sudah sangat lama sekali. Selanjutnya, kita mau ke kota mana lagi nih? Nah, ini nih tempat terakhir yang bakal kita kunjungin, yaitu Kabupaten Pali, Penukal Atap Lematang Ilir. Nah, di Kabupaten Pali ini ada namanya bangunan bersejarah, yaitu Candi Bumi Ayu. Kamu tahu nggak apa itu Candi Bumi Ayu, Pop? Oh, sekarang kita ada di Kabupaten Pali. Terus bangunan sejarah di Pali ini ada Candi Bumi Ayu. Apa sih Candi Bumi Ayu itu, Ton? Nah, gini Poppy. Jadi, Candi Bumi Ayu itu merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terdapat di pesisir Sungai Lematang di hilir Desa Siku sebagai desa paling hilir dari Kecamatan Rambang, Kabupaten Muara Enim. Nah, Ton, kan ini namanya Candi Bumi Ayu. Apakah Candi Bumi Ayu ini sama seperti candi-candi yang ada di Jawa? Nah, kurang lebih candi ini juga hampir sama seperti candi-candi yang ada di Jawa, yaitu candi ini merupakan tiruan dari Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Nah, candi ini juga diperkirakan didirikan pada tahun 819 Saka atau 897 Masehi. Nah, pada situs candi terdapat berbagai macam arca seperti Siwa Mahaguru, Nandi, Agastya, dan Narawahana yang tersimpan rapi di dalam gedung galeri koleksi Candi Bumi Ayu ini. Oh alah, jadi Candi Bumi Ayu ini merupakan tiruan dari Candi Prambanan yang ada di Jawa Tengah. Iya, benar sekali Poppy. Gimana nih perjalanan kita hari ini? Seru nggak kita bisa berkeliling-keliling melihat bangunan sejarah yang ada di Sumatera Selatan? Wah, seru banget, Ton. Di sini aku mengenal banyak sekali bangunan sejarah yang ada di Provinsi Sumatera Selatan. Apalagi ada Jembatan Ampera, BKB, dan lainnya. Bagus deh kalau kamu suka dengan bangunan-bangunan yang ada di Provinsi Sumatera Selatan ini. Gimana kalau kita sebelum pulang kita makan dulu yuk? Oke, Ton. Ayo, Ton, aku udah dari tadi nahan lapar.